Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 strategi belajar matematika yang akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran matematika. Sebelum menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani sebagai moderator dan sebagai penyaji pertama, Semi Syaina Amanda sebagai penyaji kedua, Irindara Oktavianita sebagai penyaji ketiga, Paragalu Pangestu sebagai penyaji keempat, dan Nurul Hidayah Sembiring sebagai penyaji kelima. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi pendekatan pembelajaran matematika. Namun, saya akan membacakan latar belakangnya. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Seperti kita ketahui bahwa tugas guru ialah mengajar, yang berarti membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu atau kompetensi. Tujuan atau kompetensi itu telah dirumuskan dalam kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan membacakan tujuannya. Tujuan itu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian dari pendekatan open-ended. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari pendekatan realistik. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari pendekatan saintifik. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari pendekatan TPACK. Yang kelima yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari pendekatan STEAM. Yang keenam yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian pendekatan neuroscience. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan arti dari pendekatan, di mana approach atau pendekatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan materi atau material approach dan pendekatan pembelajaran atau teaching approach. Kemudian pendekatan materi atau material approach adalah proses menjelaskan topik matematika tertentu menggunakan materi matematika lain. Sedangkan pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah proses penyampaian atau penyajian topik matematika tertentu agar mempermudah peserta didik memahaminya. Sedangkan menurut Ismail dan kawan-kawan, pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah prosedur yang digunakan dalam proses penyampaian atau penyajian suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan Ismail menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran matematika adalah proses yang sedang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru yang mengajar matematika. Menurut Mozaik, bahwa pendekatan pembelajaran matematika yaitu cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran matematika adalah merupakan suatu proses atau cara yang sengaja dirancang dan ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan open-ended, di mana pengertian dari pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Selanjutnya itu ada prinsip dari pendekatan open-ended, di mana prinsip yang pertama yaitu relate to the autonomy of student activities, yang kedua yaitu relate to evolutionary and integral nature of mathematical knowledge, yang ketiga yaitu relate to teachers expedient decision making in class. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended, di mana keunggulan itu ada 5 keunggulan yang dapat diharapkan, yaitu yang pertama, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mereka dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara lebih sering, sehingga peserta didik tidak hanya pasif dengan hanya menggunakan cara yang dicontohkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu peserta didik mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika mereka secara komprehensif. Mereka memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu setiap peserta didik dapat menjawab permasalahan dengan caranya sendiri. Demikian pula peserta didik yang berkemampuan rendah, mereka dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat yaitu peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan atas jawabannya. Dan yang kelima itu peserta didik memiliki banyak pengalaman dalam menemukan sesuatu dalam menjawab dan menerima masukan-masukan dari teman-temannya. Kemudian di samping keunggulan yang dapat diperoleh dari pendekatan open-ended, terdapat pula beberapa kelemahan, antara lain yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik adalah cukup sulit. Selanjutnya itu cukup sulit bagi guru untuk mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik. Terkadang peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami masalah dan memberikan respon yang tidak signifikan secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik yang berkemampuan tinggi terkadang merasa ragu dan mencemaskan jawaban mereka. Peserta didik dapat merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi dalam menuntaskan pelajarannya. Yang kedua yaitu pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Prudental. Selanjutnya ada prinsip pendekatan realistik, yang mana yang pertama yaitu didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua yaitu perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol. Yang ketiga yaitu siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat yaitu interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Dan yang kelima yaitu intertwining atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan pendekatan realistik. Beberapa keunggulan dari pembelajaran matematika dengan RME atau Realistic Mathematics Education. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegang tampak. Yang kedua yaitu materi bisa dipahami oleh sebagian besar siswa. Yang ketiga yaitu
Yang ketiga yaitu guru menjadi kreatif mengembangkan sumber belajar, dan yang keempat yaitu siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi tampak semakin pandai. Kemudian ada kelemahan dari realistic mathematics education. Yang pertama yaitu sulit diterapkan dalam suatu kelas besar atau 40 sampai 45 orang. Selanjutnya dibutuhkan waktu yang lama untuk materi pelajaran, dan yang terakhir yaitu siswa yang mempunyai kecerdasan sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pelajaran. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Semi Shaina Amanda. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah, atau lebih umum dikatakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Nah, dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan saintifik sebagai pendekatan atau metode, namun karakteristik dari pendekatan saintifik tidak akan berbeda dengan metode saintifik. Selanjutnya, ada tujuan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelek. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran. Siswa merasa bahwa belajar suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide. Yang keenam, mengembangkan karakter siswa. Selain dari tujuan, pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki beberapa prinsip, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada penerapan pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observasi. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, yaitu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dalam mudah pelaksanaannya. Selanjutnya menanya, kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi, di mana kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, serta mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Lalu yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi, di mana dalam metode pendekatan ini dilakukan pengolahan terhadap informasi-informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan, dan selanjutnya dilakukan analisa data dengan membuat kategori, mengasosiasi ataupun menghubungkan informasi atau fenomena terkait yang ditemukan dan menemukan pelolanya, kemudian menyusun simpulan dari proses pemikiran yang dilakukan. Nah, yang kelima ada menarik kesimpulan. Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut. Selanjutnya, secara bersama-sama, dalam satu kesatuan kelompok atau secara individual membuat kesimpulan. Lalu yang terakhir ada mengomunikasikan, di mana pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Dalam langkah ini, peserta didik akan diminta untuk menyajikan laporan yang telah disusun berdasarkan tahap-tahap sebelumnya. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, kelebihan pendekatan saintifik yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang terpusat pada siswa. Yang kedua, guru menjadi lebih kreatif dalam menemukan cara-cara baru. Yang ketiga, memiliki langkah pembelajaran yang telah tersistem. Yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa. Serta yang kelima ialah penilaiannya mencakup semua aspek. Lalu, kekurangan pendekatan saintifik. Meski dinilai memiliki banyak kelebihan, namun pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013
yang diterapkan pada saat ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu yang menjadi kekurangan utama adalah pada metode ini diperlukannya kreativitas yang tinggi dari tenaga pendidik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta kondusif. Selain itu, banyak di antara guru yang beranggapan bahwa penerapan pendekatan saintifik ini tidak memerlukan penjelasan maupun arahan lebih lanjut dari guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Irindara Oktavianita akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya adalah pendekatan TPACK. Pengertian Technological, Pedagogical, Content Knowledge atau TPACK adalah kerangka kerja mengenai pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. TPACK diperkenalkan pertama kali oleh Misra dan Kohler pada tahun 2006. Konsep TPACK muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model Pedagogy Content Knowledge atau PCK yang dipelopori oleh Schulman. Guru harus dapat mengajarkan materi pelajaran dengan teknologi lebih dari sekedar PCK. Hal ini dikarenakan proses pengajaran dan pembelajaran saat ini mencerminkan semakin berkembangnya integrasi antara komputer dan aplikasi teknologi dalam kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengukur kemampuan guru seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat melalui analisis kemampuan TPACK. Selanjutnya ada konsep Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Yang pertama ada Content Knowledge atau CK, itu adalah pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang akan dipelajari atau diajarkan. Yang kedua ada Technological Knowledge atau TK, itu adalah pengetahuan guru tentang teknologi yang dapat mendukung suatu pembelajaran. Yang ketiga ada Pedagogical Knowledge atau PK, artinya adalah pengetahuan yang mendalam tentang proses dan praktik dalam menyampaikan materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK, itu adalah pengajaran yang efektif memerlukan lebih dari sekedar pemisah pemahaman konten dan pedagogi. Selanjutnya, yang kelima ada Technological Content Knowledge atau TCK, adalah pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat menciptakan sebuah gambaran baru dalam materi tertentu. Yang keenam ada Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, yaitu pemahaman tentang bagaimana pembelajaran dapat berubah ketika teknologi tertentu digunakan dengan cara tertentu. Yang ketujuh ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, yaitu pengetahuan tentang interaksi yang kompleks antara domain prinsip pengetahuan, pedagogi, konten, dan teknologi. Selanjutnya di sini kami terdapat gambar konsep TPACK. Gambar tersebut memperlihatkan antara interrelasasi antara 3 pengetahuan dasar yang menghasilkan 4 pengetahuan. TPACK awalnya terbentuk atas perpaduan 3 jenis pengetahuan dasar, yaitu TK, PK, dan CK. Hasil perpaduan 3 pengetahuan tersebut menghasilkan 4 pengetahuan baru, meliputi PCK, TCK, TPK, dan TPACK. Selanjutnya ada implementasi pendekatan TPACK dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kerangka kerja TPACK yang difokuskan pada pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja siswa dalam bentuk flipback e-book dalam materi lingkaran yang disusun untuk meningkatkan kemampuan penalaran deduktif siswa. Yang kedua, pengintegrasian TPACK dalam pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran transformasi geometri. Yang ketiga, ada peran teknologi pedagogik dan materi pembelajaran SPLDV menuju berpikir kreatif dan kritis dengan menggunakan model PBL dapat diintegrasikan dalam kerangka kerja teknologi pedagogi and content knowledge atau TPACK. Dengan adanya kerangka kerja TPACK, berbantuan laboratorium virtual, simulasi, dan video, diharapkan siswa dapat mengasah pola pikir kritis dan menumbuhkan keterampilan TIK. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan pada TPACK.
Yang pertama ada kelebihan teknologi Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Yang pertama, TPACK menunjukkan konsistensi dalam pengintegrasian penggunaan teknologi. Yang kedua, dengan eksplorasi integrasi di ruang kelas dengan menekankan keterkaitan antara teknologi, pedagogi, dan konten. Yang ketiga, dengan terus menyadari 3 aspek utama, teknologi, konten, dan pedagogis, kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Selanjutnya ada tantangan Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Yang pertama, teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat mempresentasikan konten dan pedagogi yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, kebanyakan teknologi yang digunakan guru biasanya tidak dirancang untuk pendidikan, misalnya digunakan untuk perkantoran, bisnis, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Adapun materi yang kelima yaitu pendekatan STEM. STEM merupakan kepanjangan dari istilah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. STEM adalah sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan beberapa elemen ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan konsep pembelajaran. STEM lahir dan berperan setelah didefinisikannya konsep STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics terlebih dahulu. Implementasi STEM dapat dilakukan dengan memahami keterkaitan antara konsep matematika yang ada dengan disiplin ilmu lain yang termuat dalam STEM. Keterkaitan antar konsep tersebut dapat dibangun melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga akan menghasilkan sebuah ide atau keterampilan. Implementasi STEM dilakukan secara terpadu, artinya pendekatan yang dilakukan adalah dengan menghubungkan disiplin ilmu yang termuat dalam STEM dengan konsep matematika yang ada untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, solusi, atau produk. Contoh implementasi STEM dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pembelajaran materi bangun ruang. Pembelajaran materi bangun ruang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi software matematika dengan teknik pembuatan bangun ruang yang lebih menarik dan lebih mudah. Dalam mendesain bangun ruang, peserta didik dapat menambahkan unsur seni, yaitu penambahan warna, sehingga bangun ruang yang diperoleh akan lebih menarik untuk dipelajari. Contoh yang kedua yaitu pembelajaran materi peluang. Pembelajaran materi peluang dapat dilakukan dengan melakukan proyek pembuatan alat peraga konsep peluang. Peserta didik membuat alat peraga dengan mendesain langsung sesuai dengan pengetahuan dan minatnya. Alat peraga yang didesain dapat dilakukan dengan teknik masing-masing, dan peserta didik dapat menambahkan unsur seni pada pembuatan alat peraga tersebut, sehingga menarik untuk dipakai. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran STEM. Adapun kelebihannya yaitu melalui pembelajaran STEM, siswa akan terlatih untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik sains, teknologi, teknik, seni, maupun matematika. Selain itu, siswa akan terlatih pula untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, siswa akan terlatih untuk memberikan pendapatnya, baik tulisan maupun lisan. Adapun kekurangannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memfasilitasi peserta didik seperti menyediakan tablet atau komputer agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran STEM. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Nurhidayah Sembiring akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu 6.6 pendekatan neuroscience. Yang pertama A. Pengertian. Pembelajaran yang mengutamakan kemampuan antar neuron atau saraf yang saling terhubung berpusat pada otak sebagai koordinasi berpikir kognitif dan efektif. Bahwa pembelajaran menekankan kepada kemampuan untuk melakukan pengkoordinasian antara kemampuan kognitif
psikomotorik digabung ke dalam kemampuan efektif berupa spiritual yang saling berkoordinasi sehingga menghasilkan kemampuan yang diharapkan. Yang kedua itu B, tujuan. Tujuan utama dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. C. Prinsip. Yang pertama itu optimalisasi kecerdasan. Otak yang cerdas antara lain mampu menciptakan sesuatu yang baru, menemukan alternatif yang tak pernah dipikirkan orang, dan mengatasi masalah dengan elegan. Teknik stimulasi otak ini antara lain melalui pendidikan yang divergen dan eksploratif. Yang kedua, keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri memiliki fungsi yang berbeda. Pembelajaran yang bersifat eksploratori dan divergen. Lebih dari satu kemungkinan jawaban benar akan mengembangkan kedua belahan otak tersebut. Yang ketiga, keseimbangan otak triun. Pendidikan harus mengembangkan secara seimbang fungsi otak atas, tengah, dan bawah, atau logika, emosi, dan motorik, yang sering disebut juga head, heart, and hands. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, pengembangan motorik tangan. Keterampilan tangan manusia jauh lebih unggul dibanding binatang manapun. Gerak tangan ini dikoordinasikan oleh otak bagian frontal yang berkembang pesat. Koordinasi tangan ini sifatnya berkelebihan, di mana tangan kiri dikendalikan otak bagian kanan. Yang kelima, pengembangan kemampuan berbahasa. Kemampuan dikontrol oleh pusat bahasa, yaitu pada lobus prefrontal. Oleh karena bahasa dan kognisi saling mendukung, maka kemampuan bahasa perlu dikembangkan sejak dini. Yang keenam itu multiple intelligence atau MI. Pendidikan harus mempertimbangkan tipe kecerdasan anak tersebut, bakat, dan keinginannya. Guru harus menggunakan berbagai metode, media, dan objek belajar untuk mengembangkan kecerdasan yang beragam. Yang ketujuh itu belajar sepanjang hayat. Otak dapat digunakan sepanjang hayat, bahkan akan terus berkembang kemampuannya jika digunakan. Sebaliknya, otak akan memproduksi dan cepat pikun jika tidak digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, belajar sepanjang hayat merupakan salah satu cara menjaga otak terus berfungsi dengan baik. D. Kelebihan. 1. Memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Kedua, memperhatikan kerja alamiah otak peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Menciptakan suasana pembelajaran di mana peserta didik dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindar terjadi pemforsiran terhadap kerja otak. Yang kelima, dapat menggunakan berbagai model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Kekurangan. 1. Tenaga kependidikan Indonesia belum sepenuhnya mengetahui teori kinerja otak. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk memahami bagaimana otak kita bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Yang F, penerapan. Neuroscience memberikan peran penting dalam membentuk pemahaman terhadap kegiatan belajar. Banyak ahli dari pakar teori belajar mengemukakan pandangan yang berbeda terhadap kegiatan belajar tersebut. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan meliputi teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi pendekatan pembelajaran matematika ini. Kesimpulan yang pertama yaitu pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika
yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Kemudian yang kedua yaitu Realistic Mathematics Education, merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan saintifik, merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah, atau lebih umum dikatakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Kemudian yang keempat yaitu Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge atau TPAJK, merupakan kerangka kerja mengenai pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Kemudian STEAM yang merupakan kepanjangan dari istilah Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics adalah sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan beberapa elemen ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan konsep pembelajaran. Yang keenam yaitu Neuroscience, adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pendekatan pembelajaran matematika. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.